Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua Al-Mukarram Habib Syekh Muhammad Al-Kaf, para sepuh, para kiai, para ustadz, dan para sederek. Puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini di malam Jumat yang penuh berkah kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam satu majelis ilmu untuk bersama-sama litolabil ilmi, mencari ilmu, mencari keberkahan di malam Jumat ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk diakui sebagai pengikutnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para sepuh, lan sederek sedanten, alhamdulillah kita sudah memasuki kajian tasawuf asik yang kedua kalinya setelah kemarin kita launching di tanggal 27 Ramadan. Hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita agar tidak terpotong dan agar menjadi utuh kajian kita. Maka pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada guru kita semua, Habib Syekh Muhammad Al-Kaf, untuk membahas tentang kajian tasawuf asik. Ya, ada banyak hal kalau kita lihat dari materi yang kita kaji pada malam hari ini. Ada 20 poin. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk ke dalam otak kita, mudah-mudahan juga bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga ini bukan hanya sekedar kajian saja, ini bukan hanya sekedar ngaji ngumpul, tetapi bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan kajian-kajian tasawuf yang memang asik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu langsung saja kita mulai kajian tasawuf asik pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, hari ini adalah hari yang istimewa karena pada hari ini, karena kajian kita adalah kajian tasawuf asik, maka tentu acaranya juga harus asik. Maka pada malam hari ini kajian tasawuf kita akan dibuka dengan sebuah lagu yang tentu tidak asing lagi juga buat kita. Lagu itu aslinya dibawakan oleh Sam Bimbo, oleh Bimbo, kelompok band Bimbo, yang berjudul Tuhan. Tuhan, nanti lagu ini akan dibawakan oleh Mbak Yani, ya. Kemudian gitarisnya ada Om Ibol, Om Are, ya, Om Are Ibol. Alhamdulillah mereka berdua bisa hadir di sini walaupun secara mendadak, tapi bisa membersamai kita untuk bisa memberikan hiburan, untuk bisa memberikan keasikan kepada kita. Karena tadi di awal juga setelah kita dengarkan latihan bersama itu juga luar biasa asiknya. Mas Pandi sampai tercengang gitu ya, Kang Baridin. Untuk itu kita langsung saja buka acara kajian tasawuf malam hari ini, kajian tasawuf asik dengan sebuah lagu berjudul Tuhan. Untuk itu kami persilahkan kepada Mbak Yani dan Om Ibol, dipersilahkan.
Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa, dengan segala doa. Ya, luar biasa lagunya, sebuah lagu pembukaan dari Mbak Yani dan Om Ibol. Perlu pemirsa ketahui bahwa Mbak Yani adalah putri dari seorang maestro tarling ya Mbak ya, yang bernama Pak Haji Kang Ato lah, Kang Ato Ayame Ilang. Ya, beliau adalah seorang putri dari Kang Ato Ayame Ilang. Belum ketemu ya? Durung, anak entok. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dikunjungi oleh putri sang maestro. Om Ibol juga adalah seorang pemain musik ya yang memang luar biasa, multi talenta Mbak. Ya, nanti bisa digandeng nih Om Ibol nih. Oke, para hadirin terima kasih Mbak Yani. Nanti kita akan dengarkan lagu-lagu berikutnya. Sebelum kita nanti Mbak Yani dan Om Ibol nanti akan mendendangkan lagu kembali, langsung saja kita ke kajian kita pada malam hari ini, kajian tasawuf asik yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Habib Syekh Muhammad Al-Kaf. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di malam Jumat, kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini, di Kebun Sufi, untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman, terutama kesufian. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mencoba mendiskusikan apa yang saya istilahkan dengan Islam yang asyik, dan kemudian nanti secara khusus tasawuf yang asyik. Apa itu Islam yang asyik? Saya ingin menjelaskan itu karena pada kesempatan sebelumnya belum terjelaskan secara sistematis, secara komplit. Oke, saya ingin awali pembicaraan ini dengan beberapa syair, terutama kenapa ini lilin dinyalakan, karena ada kaitan dengan syair yang ingin saya bacakan di sini sebagai pendahuluan. Syair dari seorang penyair besar namanya Hafidz. Dalam sebuah syairnya, karena ini bicara tentang asyik. Asyik itu adalah kebahagiaan pecinta.
apakah pecinta selalu bahagia? Tapi ternyata kita temukan dalam roman, dalam kisah-kisah pecinta, itu justru pecinta bahagia saat dia menangis. Bahkan di antara tangisan ada tertawanya. Jadi nangis, nanti ujungnya atau tengah-tengahnya adalah ketawa. Jadi kalau ada orang nangis kemudian ada tertawa, jangan dianggap orang gila. Berarti itu adalah pecinta. Tapi kalau nangis terus, nah itu kadang-kadang bisa jadi gila. Karena pada akhirnya di dunia ini nggak ada penderitaan mutlak. Begitu juga tidak ada kebahagiaan mutlak. Selalu ada selingan antara kebahagiaan dan penderitaan. Nah, Hafid dalam sebuah syairnya mengatakan begini, saya terjemahkan bebas. Antara saya tertawa di antara tangisan-tangisan. Saya tertawa di antara tangisan-tangisan. Seperti lilin. Ya, seperti lilin. Ya, dia satu sisi dia kelihatan menerangi, dia bahagia, dia tertawa, tapi di saat yang sama dia adalah menangis. Ya, dia terbakar, dia meleleh, dia menangis. Saya punya sebuah semangat, sebuah api dalam bara dalam diri saya, tetapi sayangnya nggak semua orang bisa menangkap bara ini. Oke, itu syair pertama dari Hafid. Syair yang kedua dari Rumi, seorang pecinta dan seorang sufi besar. Rumi menjelaskan betapa sayangnya Allah SWT terhadap manusia. Ini juga sebagai pembukaan bahwa Tuhan yang kita cintai itu Tuhan Maha Asyik. Saya tidak heran kalau Tuhan dalam otak saya berbeda dengan Tuhan dalam otak mereka. Bisa jadi waktu sholat sama menghadap kiblat, tetapi Tuhan saya berbeda dengan Tuhan mereka, karena Tuhan saya, bagi saya Tuhan itu adalah maha indah, Tuhan itu adalah maha baik, Tuhan itu maha rahmat. Ya, Tuhan tidak suka menyiksa hambanya. Ya, Tuhan itu maha penyayang. Nah, di sini Rumi melukiskan betapa kasihnya Allah SWT. Dalam bait syairnya dia bilang, aku tidak pernah lepas dari memikirkanmu. Aku selalu bekerja untukmu, manusia. Setiap saat aku memperbarui cintaku padamu. Aku selalu memberikan perhatian padamu. Setiap saat, detik per detik, waktu per waktu, kamu lebih aku cintai. Bayangkan, Tuhan setiap saat cintanya itu bertambah kepada kita. Setiap saat. Seluruh makhlukku aku kerahkan untuk berkhidmat padamu. Dan tidak sesaat pun aku membiarkanmu tanpa tetesan cintaku, kata Allah. Subhanallah, ini sebuah syair yang indah dari Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi ibarat rumput yang membutuhkan embun-embun, yang tetesan-tetesan, yang dia akan mati kalau tidak ada tetesan air itu, maka begitu juga manusia akan mati kalau tidak mendapatkan perhatian dan cintanya Allah SWT. Kemudian Attar Naisaburi dalam sebuah syairnya, Attar juga seorang pendongeng sufi terbaik. Menurut saya tidak ada pendongeng sufi terbaik melebihi daripada Attar Naisaburi, seorang sufi besar, dan karyanya yang monumental adalah Mantiqut Thair, rapat dan musyawarah burung. Dalam sebuah syairnya Attar mengatakan begini, seseorang yang mendapatkan tetesan dari cawan cinta, meneguk madu cinta, maka sampai kiamat dia akan mabuk dan berada dalam kebingungan. Jadi kalau orang sudah menjadi pecinta, mabuknya bukan mabuk sementara, mabuk selama-lamanya. Dan yang terakhir sebagai pembuka dari penyair yang juga besar,
Umar Khayyam yang terkenal dengan Rubaiyatul Khayyam, ya. Umar Khayyam dalam sebuah bait syairnya mengatakan tentang, dia menjelaskan tentang betapa dahsyatnya pengaruh cinta ini. Siapapun yang meneguk jur'ah, satu tegukan saja dari cinta, maka 1000 penyakit akan sirna. Jadi kalau orang banyak penyakitnya, jangan-jangan kurang cinta, kurang disayang. Nah, dan seorang yang dalam hatinya ada cinta, dia telah keluar dari multisipilitas menuju wahdah, menuju kemanunggalan, kebersatuan. Oke, ini syair-syair yang luar biasa dari para penyair sufi. Sallu ala nabi. Berikutnya saya, itu tadi mukaddimah dari penyair-penyair besar. Kemudian saya ingin mengambil berkah untuk menjelaskan tentang tasawuf asyik ini dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sebuah surat cinta. Dan setiap surat dalam Al-Quran pasti diawali dengan basmalah. Dan setiap sholat kita selalu membaca dengan apa? Basmalah. Rasulullah ketika menulis surat ke raja-raja, ya, ke berbagai belahan dunia, mengawali suratnya dengan Bismillah. Ya. 114 surat Al-Quran, ya, diawali dengan basmalah. Nah, ini yang menarik. Salah satu makna basmalah itu apa? Nah, ini tafsiran sufistik. Bismillah. Sebelum ketemu Allah, di situ ada isim, ada isim bi ba, ya, dengan isim, dengan nama. Baru Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Di situ ada alif. Kalau belajar tajwid, alifnya disebut alif apa itu? Hamzah, hamzah kata atau hamzah wasal. Hamzah wasal, tidak terbaca dia. Bismillah. Bismillah. Hamzahnya hilang di situ. Nah, menurut orang sufi, alif di situ adalah maknanya adalah ananiyah, aku. Artinya apa? Kalau kamu mau menuju Allah, selama dalam dirimu ada aku, ada keakuan, kamu tidak akan pernah berjumpa dengan Allah, siapapun kamu. Saya misalnya sebagai mubaligh, ya, kalau dalam diri saya bertabligh untuk aku, supaya aku dikenal, supaya aku disanjung, supaya aku mendapatkan sesuatu dari tabligh ini, maka saya tidak pernah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya memperalat agama. Nah, ini ananiyah. Maka siapapun Anda, ya, kalau mau menuju Allah, akunya harus hilang. Aku itu adalah ego. Maka ketika ada ego, semua akan berantakan. Maka asyik adalah ketika orang sudah tidak ada ananiyah, berarti dia sudah menjadi asyik. Dan ini tidak mudah. Ini perlu mujahadah besar, perlu jihad besar untuk menghilangkan ego. Laki-laki punya ego, perempuan juga punya ego, masing-masing punya ego. Dan kebanyakan masalah itu timbul karena tidak mampu mengelola ego ini. Nah, orang sufi adalah orang yang pertama dia sebelum menuju Allah, dia membunuh egonya dulu. Ketika ego sudah dibunuh, nggak langsung mati, besok muncul lagi karena punya 1000 nyawa ibarat. Timbul lagi, itu diperangi lagi, sampai pada posisi ego yang sudah tertawan. Nafs yang sudah mutmainnah, udah tenang dia. Dimarahi, diam aja. Ya, kayak sampean sebagai suami pernah kan dimarahi istri kan? Diam. Nah, itu bagus. Menundukkan ego kita. Dimarahi, kalau sampean kan dimarahi dalam posisi sampean memang salah, dablek. Tapi kadang dimarahi dalam posisi kita benar, kita tahan dulu. Nah, ini kita berjuang untuk menundukkan ego. Nah,